Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Masayu Andini Farijatullah, NIM 482012108125 dari kelas 2C Farmasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang saturasi dan netralisasi. Yang pertama, saturasi. Saturasi adalah obat minum yang dibuat dengan mereaksikan asam dengan basa. Tetapi gas yang terbentuk ditahan dalam wadah sehingga larutan menjadi jenuh dengan gas. Saturasi adalah obat minum yang diperoleh dengan mencampurkan suatu jenis asam dan garam karbonat di mana harus dijaga supaya cairan yang mengandung gas CO2 yang jenuh. Pembuatan saturasi. Yang pertama, komponen basa dilarutkan dalam 2/3 bagian air yang tersedia. Misalnya, NaHCO3 digerus lalu tuangkan, kemudian masukkan ke dalam botol. Yang kedua, komponen asam dilarutkan dalam 1/3 bagian air yang tersedia. Yang ketiga, bagian asam sebanyak 2/3 dimasukkan ke dalam botol yang sudah berisi bagian basanya. Gas yang terjadi dibuang seluruhnya. Dan yang keempat, sisa bagian asam dituangkan hati-hati lewat dinding botol. Segera tutup sehingga gas yang terjadi tertahan di dalam botol. Persyaratan saturasi. Persyaratan saturasi yaitu tidak mengandung bahan yang tidak larut di dalamnya karena akan mengendap. Kemudian tidak boleh dikocok karena akan meledak. Umumnya untuk menghilangkan kembung di perut. Dari pengertian saturasi, yaitu obat minum yang direaksikan dari suatu asam dan suatu karbonat, di mana harus dijaga supaya cairan dijenuhkan dengan gas karbon dioksida. Koefisien absorpsi dari gas karbon dioksida besarnya kira-kira 1,2. Maka setiap obat minuman ini kira-kira mengandung 1 mili CO2 atau karbon dioksida. Salah satu sediaan yang dapat menghasilkan larutan saturasi adalah tablet effervescent. Tablet effervescent adalah tablet yang dapat menghasilkan gas CO2 akibat dari reaksi asam atau garam-garam asam dengan senyawa karbonat. Pada pembuatan penjenuhan-penjenuhan dihendaki supaya baik asam maupun hidrogen karbonat atau karbonatnya dicampurkan dalam keadaan larut kedua-duanya. Penambahan asam kepada basa untuk membuat larutan seberat-beratnya. Bagian asam akan lebih mudah turun melalui bagian basanya karena reaksi asam. Penambahan asam secara teratur dan botol harus digoyang-goyangkan terus-menerus. Jika hal ini tidak dilakukan, maka di dalam botol akan terbentuk dua lapisan yang akan bercampur. Hal ini akan menyebabkan banyaknya gas karbon dioksida dan akan meledak. Bahan penambah saturasi. Yang pertama, zat yang dilarutkan ke bagian asam, yaitu zat netral dalam jumlah kecil, zat yang mudah menguap, ekstrak dalam jumlah kecil, alkohol, sirup, kodein, dan garam alkaloid. Zat yang dilarutkan ke bagian basa, yaitu garam dari asam yang super larut, garam NH4 dan K. Jika saturasi mengandung asam tartrat, garam-garam kalium dan amonium harus ditambahkan ke dalam bagian basanya. Jika tidak, akan terbentuk endapan kalium dan amonium dari asam tartrat. Bahan seperti fenobarbital dan aminopilin meski dapat larut dalam bagian, tetapi pada penambahan bagian asam akan menyebabkan endapan, maka tidak boleh dicampur dalam sediaan, tapi dipisah dibuat serbuk. Tujuan dari pembuatan saturasi yaitu menutupi rasa garam yang tidak enak, merangsangnya keluar getah yang banyak CO2, dapat mempercepat absorpsi sebagai carminativa atau laksansia, dan untuk antioksidan. Keuntungan saturasi yaitu merupakan campuran homogen, dosis dapat diubah-ubah dalam pembuatan, dapat diberikan dalam larutan encer kapsul atau tablet, kerja obat lebih cepat karena obat dapat diabsorpsi, dan yang terakhir mudah diberi pemanis, bau-bauan, dan warna. Kerugian saturasi yaitu volume bentuk larutan lebih besar, ada obat yang tidak stabil dalam larutan, ada obat yang sukar ditutupi rasa dan baunya dalam larutan. Kemudian netralisasi. Netralisasi adalah obat minum yang dibuat dengan mencampurkan suatu asam dengan basa sehingga menjadi campuran netral. Basa yang digunakan umumnya berbentuk garam karbonat. Gas CO2 yang terbentuk pada proses pembuatan dihilangkan seluruhnya.
Hal yang harus diperhatikan dalam sediaan larutan netralisasi yaitu harus dapat dikocok dan dipanasi. Cara pembuatannya, seluruh bagian asam direaksikan dengan bagian basahnya. Jika perlu reaksi dipercepat dengan pemanasan. Direkomendasikan melakukan penyaringan. Netralisasi memiliki kesamaan dengan larutan saturasi dan effervescent, yaitu dibuat dengan cara mereaksikan asam dengan basah. Akan tetapi, perbedaannya di mana netralisasi bersifat larutan netral, saturasi larutan jenuh gas CO2, dan effervescent larutan CO2 lewat jenuh. Tabel saturasi dan netralisasi dalam Farmakope Belanda edisi 5. Tujuan proses netralisasi adalah untuk menghilangkan asam lemak bebas yang dapat menyebabkan bau tengik. Untuk memisahkan asam lemak bebas dari minyak dengan mereaksikan asam lemak bebas tersebut dengan larutan basah atau reaksi lainnya, sehingga terbentuk sabun. Proses ini juga dapat menghilangkan bahan penyedap warna gelap sehingga menjadi lebih jernih. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.